Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Suri dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan inti pemikiran dari David Ricardo mengenai teori upah alami, beserta contoh penerapan pemikiran tersebut di masa modern. Baiklah, teori upah alami disebut juga dengan teori upah normal. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo yang membagi upah menjadi dua macam. Jadi yang pertama upah alami dan yang kedua adalah upah pasar. Nah, apa sih perbedaan antara upah alami dan upah pasar itu? Upah alami adalah upah yang besarnya bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami juga merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja dapat hidup dengan layak. Nah, sedangkan upah pasar adalah upah yang sesungguhnya diterima oleh pekerja. Lantas bagaimana sih contoh penerapan pemikiran tersebut di masa modern? Nah, kita ambil saja contoh misalnya pada suatu kondisi di mana apabila upah pasar lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat, sehingga angka perkawinan juga ikut meningkat. Angka perkawinan meningkat disebabkan oleh mudahnya tenaga kerja mendapatkan biaya untuk menikah. Selanjutnya, angka kelahiran pun akan meningkat. Adapun untuk angka kematian justru menurun karena meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Peningkatan kelahiran menyebabkan jumlah tenaga kerja bertambah, sehingga penawaran tenaga kerja pun akan bertambah. Peningkatan atau penambahan penawaran tenaga kerja tersebut mengakibatkan tinggi upah pasar menjadi turun, mendekati atau bahkan di bawah upah alami. Ini terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak dibanding permintaan tenaga kerja. Karena upah menurun, angka perkawinan pun berkurang dan angka kelahiran juga berkurang. Dan sebaliknya, angka kematian justru meningkat. Selanjutnya, penawaran tenaga kerja menjadi berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya upah pasar. Demikian seterusnya, dan keadaan tersebut akan berulang lagi seperti yang telah diterangkan tadi. Jika upah rendah, maka kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi kurang terjamin. Kondisi ini akan menimbulkan pertambahan penduduk rendah. Pengaruh selanjutnya adalah jumlah penawaran tenaga kerja menjadi kurang, sehingga mengakibatkan upah cenderung naik. Demikian pula sebaliknya, jika upah tinggi, maka kesejahteraan pegawai dan keluarganya akan terjamin. Pertumbuhan penduduk meningkat, pengaruh selanjutnya penawaran tenaga kerja ikut naik. Nah, akibat melimpahnya tenaga kerja, maka upah akan cenderung turun. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai inti pemikiran dari David Ricardo mengenai teori upah alami dan contoh penerapan pemikiran tersebut di masa modern. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.